Salam persahabatan dan selamat berjumpa kembali dengan cerita silat Indonesia, dalam lanjutan serial bersambung berjudul Si Tangan Halilintar, karya Asmaraman S. Kopingho. Bagian ke-25. Mereka bertiga lalu berangkat menumpang perahu kecil milik Xiao Beng. Siong mendayung perahu, Aiying duduk di tengah, dan Xiao Beng duduk di depan. Perahu meluncur cepat ke hilir dan tak lama kemudian Aiying berseru agar Siong mendayung perahu itu ke tepi sungai sebelah kanan. Mereka lalu mendarat, dan Siong menambatkan tali perahu ke sebatang pohon. "Inikah bukit menjangan itu?" tanya Xiao Beng sambil memandang ke arah sebuah bukit tak jauh dari situ. Bukit itu penuh dengan hutan lebat, sehingga tampak hijau kehitaman, menyeramkan. "Benar, mari kita cepat mendaki sebelum matahari condong ke barat," kata Aiying. Mereka bertiga mempergunakan ginkang, dengan cepat berlari mendaki bukit itu. Ada jalan setapak mendaki ke atas. Siong berjalan ke depan sambil memegang dayung perahu. Dengan dayung itu dia siap untuk menjaga diri kalau ada serangan mendadak. Aiying berjalan di belakangnya, dan Xiao Beng mengikuti dari belakang. Karena mereka belum pernah datang ke situ, dan asing dengan daerah yang penuh hutan di bukit itu, maka tentu saja mereka tidak dapat melakukan perjalanan cepat. Hutan-hutan bukit itu ternyata lebat bukan main. Ketika mereka melihat banyak bekas jejak kaki rusa, dan setelah tiba di lereng bukit melihat ratusan ekor menjangan, yang melarikan diri setelah melihat mereka, tahulah mereka mengapa tempat itu disebut Bukit Menjangan. Kiranya memang terdapat banyak sekali rusa di situ. Saking lebatnya, hutan dan jalan setapak itu kini tidak tampak lagi, karena banyaknya semak belukar dan rumput tebal tumbuh dengan liar. Maka, beberapa kali ketiga orang ini menjadi bingung, karena jalan mereka terhalang jurang yang curam, sehingga terpaksa mereka harus mencari jalan lain. Juga, berkali-kali mereka menemukan jalan yang tadi pernah mereka lalui, sehingga mereka menjadi bingung. Padahal, matahari mulai turun ke barat. Karena perjalanan mereka yang tersesat dalam hutan itu, membuat mereka berputar-putar, dan makan waktu yang lama. Mengapa aku begitu bodoh? Kalian tunggu sebentar, aku akan meneliti keadaan dari atas, kata Aiying, lalu tubuhnya melayang ke atas seperti seekor burung terbang. Ia hinggap di atas cabang sebatang pohon besar, lalu memanjat naik sampai ke puncak pohon yang tinggi itu. Dari tempat tinggi itulah, Aiying memandang ke sekeliling. Tak lama kemudian ia sudah melayang turun. "Nah, aku sudah tahu di mana sarang mereka," katanya. "Mari ikuti aku." Ia lalu menjadi penunjuk jalan menuju ke arah tertentu. Matahari yang sudah condong ke barat, menjadi penentu arah sehingga mereka menuju ke arah yang benar, yaitu menuju sebuah perkampungan kecil, yang terlihat dari puncak pohon oleh Aiying tadi. Karena mereka tidak dapat menemukan jalan rahasia, yang dibuat perkumpulan Hek Hopang untuk keperluan mereka sendiri, dan terpaksa mengambil jalan pintas yang harus melalui daerah sukar yang penuh dengan semak belukar dan berduri. Maka setelah senja, barulah mereka tiba di depan sebuah perkampungan. Cuaca mulai agak gelap, dan ketika mereka bertiga berdiri di depan pintu gerbang yang amat kokoh itu, tiba-tiba pintu gerbang itu terbuka, dan dari dalam bermunculan puluhan orang dengan pakaian serba hitam. Dan sambil berlari-lari mereka membuat lingkaran mengepung tiga orang itu.
Tiga orang muda itu tampak tenang-tenang saja menghadapi pengepungan sekitar 40 orang itu. Bahkan, Aileen tersenyum-senyum mengejek. Gadis yang pemberani ini menyapu para pengepung dengan pandang matanya yang tajam, lalu setelah memutar tubuhnya satu kali berkata dengan suara nyaring. Ketiga, macan-macan kecil, kami datang untuk bicara dengan pemimpin kalian. Mana dia Hekhol Moko? Apakah dia tidak berani keluar menemui kami? Tiba-tiba, seolah menyambut seruan Aileen tadi, terdengar auman harimau dari dalam perkampungan. Gerengan suaranya menggetarkan keadaan sekeliling tempat itu. Tiga orang muda itu maklum bahwa orang yang mengeluarkan gerengan sehebat itu tentu menggunakan sinkang, sehingga suaranya mengandung getaran yang amat kuat. Lalu dari dalam gapura itu muncul seorang laki-laki berusia sekitar 45 tahun. Pakaiannya dari sutera hitam, tubuhnya tinggi besar dan kokoh kuat, mukanya penuh brewok dan matanya yang lebar mencorong penuh wibawa. Kedua tangan orang ini disambung cakar harimau. Tidak seperti para anak buahnya, yang kedua tangan mereka memegang sepasang cakar harimau yang bergagang sepanjang lengan. Dengan langkah perlahan namun tegap, bagaikan langkah seekor harimau, laki-laki itu berjalan, dan para pengepung di bagian gapura memberi jalan dengan sikap hormat. Dia maju terus sampai berhadapan dengan tiga orang muda itu. Dengan mata mencorong dia mengamati tiga orang itu. Pandang matanya terhenti pada Aileen dan gadis itu merasa seolah pandang mata laki-laki tinggi besar itu menggerayangi tubuhnya dari kepala sampai ke kakinya. Sehingga mukanya berubah merah dan matanya mencorong merah. Jahanam busuk, apakah engkau yang berjuluk Hekhol Moko dan menjadi pemimpin gerombolan Hekhol Pang yang suka mengganggu penduduk, merampok barang dan ternak, juga menculik gadis-gadis itu? Hekhol Moko mendengus, matanya seolah hendak menelan gadis itu hidup-hidup, dan jelas tampak bahwa dia terpesona oleh kecantikan Aileen. Nona, engkau tinggallah di sini menjadi biniku dan dua orang pemuda ini boleh pergi dari sini dengan aman dan tidak akan kami ganggu. Aileen membelalakkan matanya. Beraninya orang itu. Mukanya serasa dibakar oleh api kemarahan yang berkobar di hatinya. Keparat bermulut busuk, bentaknya dan Aileen sudah menghunus pedangnya. Lalu tanpa banyak cakap lagi karena saking marahnya, gadis itu tidak mampu mengeluarkan kata-kata lagi. Ia sudah menerjang Hekhol Moko dengan dahsyat sekali. Hekhol Moko terkejut bukan main. Sebagai orang yang banyak pengalaman, dia segera mengenal serangan yang luar biasa hebatnya, dan tahulah dia bahwa gadis cantik itu sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Dia cepat mengelak sambil menggerakkan kedua tangannya yang disambung cakar harimau terbuat dari baja yang sudah direndam racun. Segera Aileen sudah bertanding seru melawan ketua Hekhol Pang, dan laki-laki tinggi besar brewok ini diam-diam memberi tanda kepada anak buahnya untuk bergerak. 40 orang lebih itu segera mengepung dan mengeroyok Xiao Beng dan Ah Siong. Mereka bermaksud membunuh dulu dua orang pemuda itu, baru mereka akan membantu ketua mereka menangkap gadis yang cantik itu. Akan tetapi, mereka disambut dengan kejutan hebat. Begitu kedua orang pemuda itu menggerakkan tubuh mereka, dalam beberapa detik saja 8 orang pengeroyok sudah roboh dan tidak mampu bangkit kembali karena tulang patah atau terluka dalam. Tamparan dan tendangan Xiao Beng dan Ah Siong terlalu kuat bagi mereka, sehingga mereka mengeroyok dengan hati gentar dan kacau. Hal ini justru membuat pengeroyok mereka semakin lemah, dan kembali 8 orang berpelanting. Kiat, Aileen menyerang dengan hebat. Kebenciannya terhadap kepala gerombolan yang berani kurang ajar kepadanya itu, membuat ia menyerang dengan dahsyat untuk membunuh.
Hek Hao Moko melihat serangan yang amat ganas itu, segera menggerakkan tangan menangkis. Cakar harimau baja itu bertemu dengan pedang. Terang, kering. Tampak bunga api berpijar dan Hek Hao Moko terhuyung ke belakang. Dia semakin terkejut dan mulai merasa gentar. Cakar harimaunya dari baja itu kuat sekali. Dan biasanya, kalau bertemu dengan lawan yang bersenjata, cakarnya mampu mematahkan pedang atau golok lawan. Namun kali ini, cakarnya tidak mampu mematahkan Leong Chu Kiam. Sebaliknya, malah sebuah jari cakar itu patah, maka dia mulai panik, apalagi ketika diliriknya dan dia melihat betapa belasan anak buahnya sudah roboh dan tidak mampu bangkit kembali. Hanya duduk dan merintih-rintih, sambil memegangi bagian tubuh yang patah tulangnya. Dia mulai takut dan cepat dia menyelinap dan menyusup ke dalam kelompok anak buahnya yang banyak. Melihat kepala gerombolan itu menghilang di antara anak buahnya, Aileen menjadi marah sekali. Pedangnya berkelebatan menyambar-nyambar menjadi gulungan sinar terang. Berturut-turut terdengar teriakan dan tubuh bergelimpangan mandi darah disambar sinar pedang itu. Sementara itu, ketika Asyong sedang mengamuk, dia melihat Hek Hao Moko melarikan diri, memasuki pintu gerbang perkampungan. Melihat Aileen mengamuk dengan pedangnya, dan Xiao Beng masih menggunakan kaki dan tangan kanannya untuk merobohkan para pengeroyok yang kini sudah berkumpul semua di situ, Asyong lalu melakukan pengejaran kepada kepala gerombolan itu. Dengan gerakan ringan, ia melewati kepala para pengeroyok di depannya dan mengejar ke dalam perkampungan yang sunyi, karena semua anggota gerombolan telah berkumpul di depan pintu gapura untuk mengeroyok. Asyong masih sempat melihat Hek Hao Moko melompat dan memasuki sebuah bangunan yang paling besar di perkampungan itu. Karena malam mulai tiba, maka cahaya menjadi remah-remah. Namun, dalam rumah besar itu terdapat penerangan. Dia melompat ke serambi rumah dan melihat di situ sunyi. Dengan hati-hati dia memasuki ruangan depan. Dia harus waspada dan hati-hati, karena amat berbahaya mengejar seorang penjahat kejam yang memasuki rumahnya. Dia dapat diserang dengan tiba-tiba. Bahkan ada kemungkinan rumah itu dipasangi alat-alat rahasia untuk menjebaknya. Ruangan depan itu pun kosong, tidak nampak seorang pun manusia. Dengan berindap-indap, Asyong mencari orang yang dikejarnya. Agaknya, rumah itu telah ditinggalkan semua penghuninya karena sepi sekali. Namun di ruangan dalam terdapat lampu penerangan. Dengan berani dia memasuki ruangan yang sebelah dalam. Di sini pun sunyi dan dari ruangan ini, dia dapat melihat melalui pintu, bahwa ada pula ruangan sebelah belakang. Menembus ruangan dalam itu terdapat pintu-pintu kasar yang daun pintunya tertutup. Selagi dia bingung tidak tahu harus mencari kemana, tiba-tiba dia mendengar suara orang bicara di ruangan belakang. Cepat dia melangkah ke ruangan itu, dan suara itu datang dari sebuah kamar besar yang pintunya tertutup. Dia menghampiri pintu, dan mendengarkan suara laki-laki dan wanita yang terdengar berbantahan. "Aku tidak sudi. Bunuh saja aku tidak sudi ikut denganmu." Terdengar suara wanita itu. Lalu Asyong mendengar suara laki-laki yang sudah dikenalnya, suara Hek Hao Moko. "Gadis bodoh tak mengenal budi. Kalau aku tidak benar-benar cinta kepadamu, sejak kemarin kau tentu telah kupaksa, kuperkosa seperti para gadis lain lalu kuberikan kepada anak buahku. Tapi, aku tidak mau melakukan itu terhadapmu karena aku sungguh cinta padamu, dan aku ingin engkau menjadi istriku. Maka kumohon sekali lagi, menurutlah. Mari ku ajak engkau pergi dari sini, dan kita hidup berbahagia di tempat lain. Engkau dapat hidup mewah dan terhormat di sana, marilah manis." "Tidak, aku tak sudi ikut denganmu.
Kalau engkau memaksaku, aku akan membunuh diri, daripada menjadi istrimu. Terkutuklah engkau, laki-laki jahanam yang jahat dan kejam. Hemmah, kalau begitu aku akan memaksamu ikut denganku, mau atau tidak mau engkau harus menjadi istriku. Asyong mendengar suara gedebukan dan kain robek. Maka dia lalu menendang daun pintu kamar itu. Brak! Daun pintu jebol dan Asyong melompat masuk. Dia melihat Hek Hou Moko hendak memaksa dan meringkus seorang gadis bertubuh tinggi tegap. Gadis itu meronta, dan bajunya yang dicengkram Hek Hou Moko menjadi robek dari leher sampai pinggang. Sehingga tubuh bagian atasnya kini hanya tertutup pakaian dalam, berwarna merah muda yang tipis dan tembus pandang. Mendengar suara pintu jebol, Hek Hou Moko terkejut sekali. Cepat dia melepaskan gadis yang meronta-ronta dengan gigi itu, dan menghadapi Asyong dengan marah. Dia tadi gentar menghadapi Aileen, dan dia tahu bahwa dia tidak akan menang melawan dara perkasa itu. Tetapi kini melihat Asyong, yang tidak membawa senjata, dia memandang rendah. Dia marah sekali. Asyong merupakan seorang di antara 3 orang muda yang mengacaukan perkampungannya, maka tanpa bicara apa-apa lagi, dia sudah menerkam dengan kedua cakarnya ke arah Asyong. Asyong yang sudah waspada sejak tadi, maklum bahwa kedua tangan yang disambung cakar harimau itu berbahaya sekali, maka dia cepat mengelak ke samping, lalu membalas serangan lawan dengan sebuah tendangan. Hek Hou Moko juga mampu mengelak dengan cepat. Maka bertandinglah 2 orang laki-laki, yang sama tinggi besarnya itu dalam kamar. Untung bahwa kamar itu cukup luas sehingga mereka dapat bertanding dengan leluasa. Ternyata Asyong masih lebih unggul, walaupun lawannya memiliki sepasang cakar berbisa, yang menyambung kedua tangannya, dan Asyong sendiri bertangan kosong. Selain tingkat kepandaian Asyong memang agak lebih tinggi, dan dia memiliki tenaga sakti yang jauh lebih kuat, karena dia telah makan daging ular kembang merah. Juga, pada saat itu hati Hek Hou Moko sudah terlanda panik dan ketakutan. Setelah dia mendapati kenyataan bahwa lawannya ini pun lihai sekali, hatinya merasa gelisah, dan dia mulai mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tadinya, dia ingin memaksa gadis yang kemarin diculik, putri lurah itu, untuk menemaninya karena dia jatuh cinta kepada gadis itu. Akan tetapi sekarang yang terpenting baginya adalah menyelamatkan diri. Maka dia lalu menyerang dengan nekat, mencakar dengan tangan kanannya ke arah muka Asyong, sambil menggereng bagaikan seekor harimau terluka. Asyong sudah waspada. Melihat serangan nekat itu, dia cepat miringkan tubuhnya, dan setelah memutar tubuh ke kanan, dia menangkap lengan kanan lawan, dan dengan pengerahan tenaga sakti, dia memutar lengan itu ke belakang tubuh lawan. Sekali dia mendorong lengan itu ke atas, terdengar bunyi berkeretekan dan sambungan tulang pundak kanan Hek Hou Moko terlepas. Kepala perampok itu mengeluh karena rasa nyeri seperti menusuk jantungnya, dan dia membungkuk untuk menahan rasa nyeri. Asyong menggunakan kesempatan itu untuk menangkap kedua pergelangan kaki kepala perampok itu dengan kedua tangannya, dan sekali angkat dan tarik, tubuh kepala gerombolan itu telah tergantung, dan dia lalu memutar-mutar tubuh itu, kemudian dia lemparkan keluar kamar melalui pintu yang jebol. Tubuh itu meluncur dan kepalanya menghantam dinding. Prak! Tubuh itu terbanting dan kepalanya retak. Hek Hou Moko tewas seketika. Asyong menghampiri gadis yang berlutut, sambil memegangi bagian depan bajunya yang robek. Ia tadi menonton perkelahian itu dengan muka pucat, mata terbelalak dan tubuh gemetaran. Kini, melihat Asyong menghampirinya, ia memandang wajah pemuda tinggi besar itu.
Siong melihat betapa sepasang mata yang lebar dan jeli itu terbelalak seperti mata kelinci yang ketakutan. Maka dia tersenyum dan berkata lembut, "Nona, jangan takut. Aku datang untuk menolongmu dan membawamu pulang ke rumah orang tuamu." Mendengar ucapan itu dan bertemu pandang mata dengan sepasang mata pemuda tinggi besar yang membayangkan kejujuran, gadis itu akhirnya yakin bahwa pemuda ini benar-benar datang untuk menolongnya. Maka, kalau tadi ia sama sekali tidak menangis, kini ia mengeluh dan menubruk kedua kaki Siong dan terkulai pingsan. Melihat gadis itu kini rebah telentang di atas lantai, dengan tubuh bagian atas depan hanya tertutup pakaian dalam yang tipis sehingga lekuk lengkung dadanya membayang. Jantung Siong berdebar tegang. Belum pernah selama hidupnya dia melihat pemandangan seperti ini. Dan wajah gadis itu mendatangkan kesan mendalam di hatinya. Gadis yang tabah, berani dan lebih baik mati daripada menyerahkan diri kepada kepala perampok. Seperti yang didengarnya tadi, ketika gadis itu berbantahan dengan Hek Hou Moko. Wajah gadis yang bertubuh tinggi tegap ini, begitu memelas dan begitu manis menimbulkan rasa suka dan iba di hatinya, yang belum pernah tersentuh oleh seorang wanita. Dengan jari-jari gemetar, dia mencoba untuk menutupkan baju luar yang robek. Tetapi karena dada yang membusung itu, membuat bajunya menjadi ketat. Maka begitu dia melepaskan tangan, baju itu terbuka kembali. Dia menjadi gugup dan bingung, lalu dia melepas baju luarnya sendiri, dan mengenakan bajunya itu pada tubuh atas gadis itu. Dia harus merangkul dan memasukkan lengan gadis dengan mengangkat tubuh itu, dan mendudukannya lalu menyangganya. Bajunya terlalu besar, tapi dapat menutup dan menyembunyikan dada yang setengah telanjang itu. Hatinya merasa lega, dan dia lalu memondong tubuh gadis itu, membawanya keluar dari rumah. Setelah tiba di pintu gapura, Siong melihat bahwa perkelahian telah berakhir. Xiao Beng dan Ai pada saat itu keluar dari rumah, memasuki perkampungan itu. "Su Heng, siapa yang kau pondong itu?" tanya Xiao Beng heran, melihat Siong memondong tubuh seorang gadis. Mereka berhenti di depan sebuah rumah, di mana tergantung lampu penerangan, sehingga walaupun remang-remang, Xiao Beng dan Ai dapat melihat bahwa gadis itu seperti orang tertidur. Jantung Siong berdebar dan dia merasa malu sekali. Ia adalah puteri kepala dusun yang kemarin diculik. Ia gadis yang tabah dan gagah berani mempertahankan kehormatannya. Ketika ia hendak dipaksa pergi oleh Hek Hou Moko, aku datang dan aku berhasil menewaskan kepala gerombolan itu. Gadis ini jatuh pingsan dan kubawa keluar. Pada saat itu, gadis itu bergerak dalam pondongan Siong, sehingga pemuda ini cepat menurunkannya dengan hati-hati. Seketika ia teringat akan peristiwa tadi, dan kembali ia menjatuhkan diri berlutut merangkul kedua kaki Siong. "Ingkong telah menyelamatkan saya dari malapetaka yang lebih mengerikan daripada maut. Tidak ada yang dapat saya lakukan untuk membalas budi kebaikan Ingkong, kecuali menyerahkan jiwa raga saya kepada Ingkong." Apa maksudmu, Nona? Nanti atau besok pagi, kami akan mengantarmu pulang ke rumah orang tuamu. Tidak, Ingkong. Tidak, saya tidak mau pulang. Gadis itu kini menangis lirih. Sudahlah Siong, soal ini kita bicarakan nanti, perlahan-lahan kita bujuk. Sekarang yang penting kita perlu memeriksa keadaan dalam kampung, untuk mengumpulkan barang-barang yang mereka rampas dari penduduk, dan menemukan kembali para gadis lain. Benar Su Heng, kau temani saja Nona ini, aku dan Ai akan memeriksa keadaan dalam perkampungan, kata Xiao Beng. Baik, Su Te.
Setelah itu, Xiao Beng dan Ai mulai memeriksa ke dalam rumah-rumah di perkampungan gerombolan itu. Siong mengajak gadis itu keluar pintu gerbang, karena dia tidak mau menganggur di situ. Mau apa kita keluar Inkong? Kita lihat keadaan para penjahat itu. Aku harus mengerahkan tenaga mereka untuk membantu mengangkut kembali barang-barang dan ternak yang dirampok oleh gerombolan itu. Enak saja kalau mereka dibiarkan pergi, tanpa harus bertanggung jawab atas semua perbuatan mereka yang jahat. Mari, siapakah namamu Nona? Nama saya Lu Bihua, anak tunggal putri lurah dusun Kicun di kaki bukit ini sebelah utara. Mereka tiba di luar pintu gerbang atau gapura perkampungan itu, dan di sana masih ada belasan orang yang mengeluh dan saling menolong. Yang lain mungkin telah pergi, sambil membawa mayat kawan-kawan mereka yang tewas. Ketika 17 orang itu melihat Siong muncul bersama Bihua, mereka terkejut dan nampak ketakutan, bahkan ada yang siap melarikan diri. Bulan telah muncul sejak senja tadi, bulan sepotong yang masih redup sinarnya namun lumayan dapat memberi sedikit penerangan, sehingga keadaan di situ remang-remang. Jangan ada yang berani melarikan diri. Aku akan membunuh mereka yang mencoba untuk melarikan diri. Siong membentak. Belasan orang itu semakin ketakutan. Mereka tadi sudah melihat kehebatan sepak terjang pemuda tinggi besar ini, yang dengan tangan kosong dapat merobohkan banyak orang yang bersenjata sepasang cakar harimau. Mereka serentak berlutut menghadap Siong dan berseru, "Ampunkan kami Tai Hiap. Hayo kalian semua masuk ke perkampungan, dan berkumpul di rumah besar tempat tinggal ketua kalian. Urus dan kuburkan mayat ketua kalian yang berada di sana, dan tunggulah perintah kami selanjutnya. Hayo jalan." Semua orang itu sudah mati kutu. Mereka takut kalau melarikan diri, akan benar-benar dibunuh pendekar tinggi besar itu. Maka, mereka semua lalu memasuki perkampungan itu, diiringi oleh Siong dan Bihua. Diam-diam, Bihua merasa kagum bukan main, melihat sepak terjang penolongnya. Belum pernah selama hidupnya, ia bertemu dengan seorang yang demikian gagah perkasa, tegar dan berwibawa. Sampai berusia 20 tahun Bihua ini belum menikah. Karena ia selalu menolak pinangan para pemuda dari dusunnya, atau dusun-dusun lain karena ia merasa tidak cocok dengan mereka. Sudah banyak ia melihat gadis yang menikah, lalu hidup bagaikan bujang bagi suaminya. Melayani semua kebutuhan suami, mengurus anak-anak, mencuci, masak, membersihkan rumah dan pekarangan. Masih ditambah membantu pekerjaan di sawah ladang, kalau sang suami terlalu sibuk. Pendeknya, tenaga wanita diperas habis-habisan. Kawan-kawan sedusun yang sudah menikah, rata-rata bertubuh kurus dan wajahnya cepat tua. Ketika ia berada dalam ancaman malapetaka yang hebat, akan dipaksa menjadi istri kepala gerombolan, dan akan diperkosa. Ketika ia sudah putus asa, dan pasti akan membunuh diri kalau diperkosa, tiba-tiba muncul pemuda gagah perkasa ini, yang menyelamatkannya. Maka, ia sudah mengambil keputusan bulat dalam hatinya. Ia akan menjadi istri pemuda ini, akan menyerahkan jiwa raganya. Ia akan sanggup bekerja keras seperti para istri lain. Ia akan melakukan semua itu dengan senang hati, tidak seperti kawan-kawan, karena ia melakukannya untuk membalas budi kebaikan pemuda itu. Setelah mereka tiba di rumah kepala gerombolan, ternyata Xiao Beng dan Ai juga sudah selesai memeriksa semua rumah di perkampungan itu. Mereka menemukan barang-barang rampasan, juga hewan ternak yang dikumpulkan di belakang perumahan. Selain itu, mereka juga menemukan 5 orang gadis dusun, yang keadaannya amat menyedihkan.
Wajah mereka pucat, sikap mereka ketakutan dan tubuh mereka kurus. 5 orang gadis itu adalah korban penculikan yang sudah berbulan-bulan berada di situ dan menjadi korban keganasan kepala gerombolan dan anak buahnya. Mereka berlima itu menangis sedih mengingat nasib mereka, walaupun mereka kini telah terbebas dari cengkeraman para penjahat. Mereka melihat betapa suramnya masa depan mereka. Akan sukar mendapatkan pria yang mau memperistri gadis yang pernah menjadi permainan para penjahat keji itu. Lu Bihua segera menghampiri 5 orang gadis itu, dan ia menghibur mereka sehingga akhirnya mereka berhenti menangis. Para anak buah gerombolan itu lalu mengubur jenazah Hek Hou Moko, dan malam itu mereka diharuskan berkumpul di ruangan depan rumah besar itu. Xiao Beng dan Ai Ying mengambil keputusan bahwa besok pagi para anggota gerombolan itu diharuskan mengangkat barang-barang rampokan itu kembali ke dusun. Mereka bertiga akan mengawal para gadis kembali ke rumah orang tua masing-masing. Ein, engkau malam ini mengasuh dan tidurlah. Biar aku dan Su Heng yang melakukan penjagaan, agar mereka tidak melarikan diri dan untuk berjaga-jaga, kalau ada teman-teman mereka yang berani masuk perkampungan ini, kata Xiao Beng. Setelah mereka semua makan hidangan yang dimasak oleh Lui Bihua dan 5 orang gadis itu, di rumah kepala gerombolan itu tersedia bahan makanan yang cukup banyak. Malam itu Ai Ying tidur di sebuah kamar rumah besar itu, kamar yang bersih dan Ai Ying yang sudah kelelahan itu dengan mudah tertidur pulas. Xiao Beng duduk di serambi depan, bersila di atas lantai yang digelari tikar tebal. Para gadis juga tidur di sebuah kamar besar. Mereka berlima baru malam ini dapat tidur nyenyak dengan hati tentram. Akan tetapi Bihua tidak mau tidur, dan ia duduk menemani Asiong, yang juga duduk di serambi depan bersama Xiao Beng. Di serambi ini, Asiong membuat api unggun, bukan untuk mendapatkan penerangan, karena di situ juga ada sebuah lampu gantung, tetapi untuk mengusir nyamuk yang banyak terdapat di tempat itu. Dari serambi mereka dapat melihat keluar. Bulan sepotong sudah naik tinggi, dan cahayanya mulai agak terang sehingga cuaca di luar rumah itu remang-remang namun masih dapat ditembus pandang mata. Xiao Beng memejamkan matanya seperti orang tidur. Sebenarnya dia hanya duduk diam, seperti sedang siulian. Dia menyadari keadaan di luar dirinya, sehingga dia dapat mendengar ketika Bihua dan Asiong bercakap-cakap. Inkong, saya sudah mengambil keputusan tetap. Saya tidak akan kembali ke rumah orang tua saya. Saya akan ikut denganmu, kemanapun engkau pergi, Inkong. Akan tetapi aku seorang perantau miskin, bahkan rumah tinggal pun tidak punya. Tidak mengapa Inkong. Saya sanggup hidup bagaimanapun keadaannya bersamamu. Saya akan melayanimu, mengerjakan semua keperluanmu, mencuci, memasak dan engkau suruh apapun, akan saya lakukan dengan senang hati dan rela. Asiong menghela napas panjang, lalu menengok ke arah Xiao Beng. Kemudian dia berkata lirih, "Mari kita bicara di sana saja." Dia menambahkan kayu kepada api unggun, lalu bangkit mengajak Bihua pergi ke pekarangan, agar dapat bicara dengan leluasa tanpa didengar orang lain. Setelah cukup jauh, mereka duduk di atas 2 buah batu besar berhadapan. Bahkan Asiong sendiri tidak tahu bahwa Xiao Beng membayangi mereka, lalu bersembunyi di balik batu-batu bukit dan mendengarkan percakapan mereka. Bihua, keputusanmu itu keliru. Tidak mungkin engkau ikut bersamaku terus. Engkau akan hidup serba kekurangan, sengsara dan terkadang diancam bahaya. Aku adalah seorang petualang yang tidak memiliki apa-apa, tiada keluarga, tiada rumah tinggal, tiada harta benda.
Aku tidak dapat menerima engkau ikut bersamaku, Bihua. Gadis itu menundukkan mukanya menangis perlahan. Inkong, apakah engkau tidak kasihan kepadaku? Tanyanya di sela isaknya. Tentu saja aku kasihan padamu, Bihua. Engkau seorang gadis yang baik, tabah, teguh mempertahankan kehormatanmu, kau pantas dihormati. Aku kagum kepadamu, Bihua. Kalau begitu, mengapa engkau tidak mau menerima saya, Inkong? Tanyanya dengan suara memelas. Sudah kukatakan bahwa aku seorang perantau miskin. Engkau akan hidup serba kekurangan dan sengsara, sekali waktu mungkin sehari tidak dapat makan. Aku rela, Inkong. Hidup sebagai pengemis gelandangan sekalipun saya rela. Saya rela menjadi pelayanmu, Inkong. Hening sejenak, hanya terdengar beberapa kali Asiong menghela napas panjang. Kemudian dia berkata dengan suara sedih, "Percayalah, Bihua, seandainya aku ini seorang pemuda biasa yang memiliki tempat tinggal, memiliki kebebasan dan harapan masa depan, sungguh mati aku akan menerima permintaanmu ini dengan senang hati. Akan tetapi, dalam keadaanku seperti sekarang ini, hal itu tidak mungkin kulakukan. Aku harus membantu Sute Xiaobeng. Aku sudah berjanji kepada guruku untuk menemani Sute, untuk membantunya, bahkan untuk melayaninya. Tidak mungkin aku menerimamu, Bihua. Apakah tidak ada jalan keluarnya, Inkong?" Asiong menghela napas berat, lalu terdengar suaranya lirih. "Maaf, Bihua, kurasa tidak ada." Isak tangis itu semakin kuat, dan tiba-tiba Bihua melompat turun dari atas batu. Ia terguling roboh, akan tetapi bangkit lagi dan berlari sambil menangis ke arah jurang, yang berada tak jauh dari situ. Perkampungan itu berada di lereng dekat puncak Bukit Menjangan, maka terdapat banyak jurang di sekitar perkampungan. Dengan nekat Bihua setelah tiba di tepi jurang, hendak meloncat ke dalamnya. Namun tiba-tiba dua buah lengan yang kuat merangkul pinggangnya. Ia meronta-ronta, namun tidak dapat terlepas dari rangkulan Asiong. "Bihua, apa yang hendak kau lakukan ini?" Asiong memaksa menarik tubuh gadis itu menjauhi jurang. "Lepaskan, Inkong, lepaskan. Biarkan saya mati saja. Tiada gunanya hidup lebih lama kalau Inkong tidak mau menerima saya." Gadis itu menangis sesungguhkan. "Akan tetapi mengapa, Bihua? Mengapa engkau menjadi nekat begini? Engkau masih mempunyai keluarga. Bahkan ayahmu adalah seorang kepala dusun yang hidupnya serba kecukupan." Bujuk Asiong tanpa melepaskan rangkulannya, karena gadis itu masih meronta, berusaha melepaskan dekapan Asiong. Tidak, namaku sudah tercemar. Semua orang akan membicarakanku, semua orang akan mencemooh dan memandangku hina. Bahkan orang tuaku juga akan menderita karena aib. Biarkan saya mati, Inkong." "Hus, mengapa engkau berkata demikian? Aku mendengar sendiri ketika engkau bicara dengan kepala perampok itu. Engkau belum ternoda atau sudahkah tercemar maka sekarang menjadi putus asa?" "Tidak, Inkong. Kalau saya sudah ternoda, tentu saya sudah tidak hidup lagi. Tentu saya sudah membunuh diri." "Kalau begitu, mengapa engkau merasa namamu tercemar?" Inkong tidak tahu, semua gadis yang sudah diculik oleh iblis itu telah ternoda. Siapa yang akan percaya bahwa saya belum tersentuh? Tidak akan ada yang percaya dan orang sekampung akan mencemooh. Ia berhenti sebentar sambil terisak. "Bahkan ayah ibuku tidak akan percaya kalau saya mengatakan bahwa saya belum ternoda." "Ah, malu sekali, Inkong. Mati jauh lebih baik daripada hidup menghadapi itu semua." "Bihua, biarlah aku yang akan bicara dengan orang tuamu. Aku yang akan meyakinkan mereka bahwa engkau masih bersih, belum ternoda."
Dan kalau ada orang di dusunmu yang tidak percaya dan mengejekmu, dia akan kuhajar. Aku tidak menginginkan itu engkau. Aku hanya menginginkan agar diperbolehkan ikut denganmu, kemanapun engkau pergi. Akan tetapi aku tidak mungkin dapat menerimamu, betapapun berat rasa hatiku. Aku tidak enak kepada Sute, kepada Suhu dan Petik 2. Engkau keliru Suheng. Tiba-tiba ucapan Asiong itu terputus oleh suara ini dan muncullah Xiao Beng bersama Aileen di tempat itu. Ternyata tadi ketika Xiao Beng mendengarkan percakapan Asiong dan Bi Hua sambil bersembunyi di belakang batu besar, datang Aileen menyusulnya dan gadis ini pun ikut mendengarkan. Sute, Aileen, kalian di sini. Asiong bertanya gagap, sehingga dia lupa bahwa kedua lengannya masih mendekap pinggang ramping Bi Hua. Adapun gadis itu yang melepaskan rangkulan lengan Asiong dengan kedua tangannya. Baru Asiong menyadari dan cepat dia melepaskan rangkulannya dan mundur 2 langkah. Suheng, Bi Hua, mari kita bicara di Serambi, kata Xiao Beng dengan suara serius. Mereka berempat lalu pergi ke rumah besar itu. Api unggun di Serambi itu masih menyala, dan Xiao Beng segera menambahkan kayu sehingga api unggunnya semakin besar, mengusir hawa dingin dan nyamuk. Mereka duduk dekat api unggun. Asiong menundukkan mukanya yang menjadi merah, sedangkan Bi Hua mengambil tempat duduk di atas lantai dekat pemuda itu, memandang kepada Xiao Beng dan Aileen dengan harap-harap cemas. Maaf Suheng, tadi aku telah melihat dan mendengar semua tentang keadaan kalian berdua. Engkau keliru kalau merasa tidak enak kepadaku dan kepada ayahku Suheng. Kau berhak menentukan jalan hidupmu sendiri. Apalagi mengenai perjodohan, ayah tentu akan menyetujui dan merestui kalau engkau berjodoh dengan nona ini. Aku juga rela sepenuhnya Suheng. Hanya engkau yang dapat menolong Bi Hua, dan kalau kalian sudah saling mencinta, mengapa mesti ragu-ragu lagi? Xiao Beng berkata, benar Asiong. Tidak ada aib menimpa dari Bi Hua dan keluarganya, kalau ia menikah denganmu. Biarlah aku yang akan membicarakan dengan orang tua Bi Hua, melamarnya untukmu, agar kalian berdua dapat menikah dengan sah. Tepat sekali Suheng, jangan pikirkan tentang diriku. Aku bukan anak kecil lagi, yang perlu kau bantu dan lindungi terus-menerus. Engkau dapat menjadi suami Bi Hua dan tinggal di sini, membantu usaha kepala dusun, agar menyejahterakan kehidupan rakyat. Dihujani desakan Xiao Beng dan Aileen itu, Asiong tak mampu berkata apa-apa lagi, dan tiba-tiba Bi Hua berlutut menyembah kepada Xiao Beng dan Aileen. Ih, jangan begitu Bi Hua, kata Aileen dan cepat ia memegang kedua pundak Bi Hua, untuk dipaksa bangkit dan duduk kembali. Setelah Xiao Beng meyakinkan hati Asiong, bahwa dia tidak keberatan bahkan girang kalau Asiong berjodoh dengan Lu Bi Hua, dan tinggal di dusun tempat tinggal gadis itu. Dan meyakinkannya pula bahwa Maciok, ayah angkatnya, juga guru mereka, pasti tidak akan merasa keberatan atau marah. Akhirnya Asiong menerima juga. Memang hatinya sudah tertarik kepada Bi Hua. Dia merasa kasihan dan juga jatuh cinta, karena selain dalam penglihatannya, tidak ada wanita yang lebih cantik menarik daripada Bi Hua. Juga dia merasa kagum akan watak gadis itu. Pada keesokan harinya, 3 orang pendekar itu, sambil mengajak Bi Hua, mengiringi 5 orang gadis korban para penjahat, dan memerintahkan belasan orang anggota Hek Ho Pang, untuk mengangkut semua barang rampokan, dan menggiringkan beberapa ekor kerbau dan kambing, menuruni bukit itu, menuju ke dusun Kicung. Rombongan ini disambut oleh seluruh penduduk dusun, yang sudah mendengar akan turunnya rombongan ini dari Bukit Menjangan.
Para gadis itu disambut dengan tangisan oleh keluarga mereka. Kepala dusun Lu dan keluarganya juga menyambut Bihua dengan girang. Ketika penduduk melihat bahwa yang mengangkut barang rampokan dan menggiring ternak adalah para anggota gerombolan, mereka menjadi marah dan tentu belasan orang anggota perampok itu akan dikeroyok dan dibunuh kalau saja Asiong, Xiaobeng dan Aiyin tidak melarang mereka. Semua penduduk bergembira ria mendengar bahwa gerombolan perampok itu telah terbasmi dan pemimpin mereka yang ditakuti telah tewas. Setelah semua barang rampokan dan ternak diterima oleh penduduk dan dikembalikan kepada pemilik masing-masing, belasan orang bekas anggota Hek Ho Pang itu lalu diperkenankan pergi setelah diberi ancaman keras oleh Xiaobeng. Mereka mengucapkan terima kasih dan meninggalkan dusun itu. Mereka inilah yang menyebarkan berita tentang munculnya seorang pendekar baru berjuluk Si Tangan Halilintar, pendekar yang buntung lengan kirinya, akan tetapi amat lihai. Sebentar saja julukan itu tersebar meluas. Xiaobeng, Asiong dan Aiyin dijamu pesta makan oleh Lurah Lu, kepala dusun ayah Lu Bihua, beserta beberapa orang yang dianggap sebagai tetua dusun Kicung. Mereka makan minum dengan gembira dan dalam kesempatan ini, Aiyin berkata kepada Lurah Lu dan istrinya, "Paman dan bibi berdua, kami tadi telah menceritakan tentang putri kalian Bihua, yang nyaris celaka akan tetapi dapat diselamatkan oleh Asiong. Sekarang, kami akan memperkenalkan keadaan Asiong kepada paman berdua sekeluarga. Ketahuilah bahwa Asiong ini telah yatim piatu, dan tidak mempunyai keluarga lain kecuali kami berdua, sebagai sahabat baiknya dan gurunya yang tinggal jauh di Taisan. Asiong sahabat kami ini, adalah seorang pendekar yang gagah perkasa dan bijaksana, usianya sekarang sudah..." "Berapa usiamu Asiong?" Dengan kedua pipi kemerahan, Asiong menjawab sambil menundukkan mukanya. 33 tahun. Ya, 33 tahun. Akan tetapi dia masih perjaka tulen, belum pernah menikah, belum pernah berpacaran. Setelah dia menyelamatkan kehormatan dan bahkan nyawa Bihua, maka terdapat hubungan kasih di antara mereka berdua. Karena Asiong tidak mempunyai keluarga, maka kami berdua sebagai sahabat baiknya menjadi wakil keluarganya, untuk meminang putri kalian Lu Bihua untuk menjadi jodoh Asiong. Bagaimana pendapat paman berdua dan keluarga?" Xiaobeng mendengarkan dengan kagum. Bukan main gadis ini dapat bicara tentang pinangan sedemikian lancarnya. Padahal kalau dia disuruh mewakili dan mengajukan pinangan seperti itu, dia pasti tidak akan mampu bicara. Asiong menundukkan mukanya. Dia merasa malu dan juga hatinya berdebar tegang. Mungkinkah kepala dusun dan keluarganya dapat menerimanya, yang tidak mempunyai apa-apa itu, sebagai jodoh Lu Bihua? Sambil tertunduk dia melirik ke arah Bihua yang juga duduk di situ, di sebelah ibunya, dan dia melihat gadis itu juga menundukkan muka. Mendengar ucapan Aiyin, Lurah Lu dan istrinya saling pandang. Sungguh pinangan itu sama sekali tidak mereka sangka-sangka. Putri mereka yang telah diculik perampok, kini dilamar seorang di antara 3 pendekar yang telah menyelamatkannya. Bukan saja putri mereka, bahkan seluruh penduduk dusun itu, dari gangguan gerombolan perampok. Hampir mereka tidak dapat percaya. "Bihua, bagaimana pendapatmu?" tanya ayah dan ibu itu kepada putri mereka hampir bersamaan. Bihua yang tadinya menunduk malu, kini mengangkat muka dan pandang matanya penuh keberanian dan kepastian. "Ayah dan ibu, In Kong Asiong telah menyelamatkan nyawa dan kehormatanku. Aku sudah mengambil keputusan bulat untuk ikut dengannya, dan menjadi pelayannya. Kalau hal itu tidak dapat terlaksana,
Aku akan bunuh diri saja, karena hidup hanya akan mendatangkan aib bagiku. Lurah Lu dan istrinya tertegun mendengar ucapan putrinya itu. Telah banyak pinangan diajukan orang terhadap Bihua, namun gadis mereka itu selalu menolak keras, dan sekarang Bihua telah begitu pasrah kepada penolongnya, Asiong yang bertubuh tinggi besar dan gagah itu. Terdengar suara tawa dari seorang kakek yang rambutnya sudah putih semua. Kakek ini adalah paman dari Lurah Lu. Hahaha, kalian ini termangu-mangu mempertimbangkan apa lagi? Katanya kepada Lurah Lu dan istrinya. Bihua sudah berusia 20 tahun, dan selama ini selalu menolak pinangan yang datang, sehingga meresahkan hati keluarga kita. Sekarang dia menemukan jodoh yang begini baik. Mereka sudah saling cocok, dan dengan adanya pendekar Asiong. Siapakah nama keluarganya? Xiao Beng menjawab, nama keluarga Su Heng adalah Tan, akan tetapi dia sudah terbiasa disebut Asiong. Ya, dengan adanya pendekar Tan Siong sebagai cucu mantuku di sini, bukan saja keluarga kita akan terjamin keselamatannya, bahkan keselamatan seluruh dusun dapat dilindungi. Di mana lagi Bihua bisa mendapatkan seorang suami seperti dia? Lurah Lu dan istrinya tertawa, dan mereka memandang kakek yang menjadi paman mereka itu. Paman, siapa yang termangu-mangu dan ragu? Kami hanya terheran-heran mendengar pinangan itu. Bagaimana mungkin seorang pendekar besar seperti Tai Hiap ini sudi berjodoh dengan anak kami? Asiong yang memang berwatak jujur dan terbuka, merasa lega melihat gelagat keluarga Bihua menyetujui ikatan perjodohan itu, sehingga kini dia berani mengangkat muka dan dia berkata dengan suara lantang. Harap paman jangan berkata begitu. Saya yang merasa takut, kalau ditolak, karena saya hanyalah seorang yatim piatu yang miskin. Hei Asiong, mengapa engkau menyebut paman kepada calon ayah mertuamu? Ein menegur sehingga kembali Asiong tersipu dan semua orang tertawa. Bihua merasa begitu girang sehingga ia merangkul ibunya yang duduk di sebelahnya, mencium pipi ibunya lalu saking malunya ia berlari ke belakang, meninggalkan ruangan itu di mana mereka berpesta tadi. Kembali semua orang tertawa. Asiong, sebaiknya engkau kejar Bihua, ia pasti berada di taman belakang, dan kalian rundingkan berdua kapan perayaan pernikahan akan dilangsungkan, kata Lurah Lu. Sebaiknya secepat mungkin Su Heng, kata Xiao Beng. Dengan muka kemerahan Asiong bangkit lalu mengejar Bihua ke belakang, diikuti suara tawa gembira semua orang yang berada dalam ruangan itu. Demikianlah, karena Xiao Beng dan Ain akan melangsungkan pernikahan antara Asiong dan Lu Bihua dilangsungkan 2 hari kemudian. Pernikahan itu berlangsung meriah, dihadiri oleh seluruh penduduk dusun Kicung dan para lurah serta sesepuh dusun tetangga, yang semua merasa gembira mendengar gerombolan jahat di Bukit Menjangan itu telah dibasmi oleh pendekar si tangan halilintar bersama 2 orang temannya. Lebih gembira lagi ketika mereka mendengar bahwa putri Lurah Lu di Kicung kini menjadi suami istri seorang di antara para pendekar itu, sehingga semua orang di sekitar daerah itu akan merasa tentram. Setelah perayaan pernikahan selesai, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Xiao Beng dan Ain berpamitan untuk melanjutkan perjalanan mereka ke kota raja. Asiong dan istrinya mengantarkan Xiao Beng dan Ain menuju ke sungai Huangho, meninggalkan para penduduk yang mengantar sampai ke pintu gerbang dusun. Setelah tiba di tepi sungai di mana Xiao Beng meninggalkan perahu kecilnya, Asiong memegang kedua tangan sutenya dan berkata dengan suara parau karena terharu. Sute, tolong sampaikan kepada Suhu tentang keadaanku di sini, dan sampaikan permohonan maafku. Tentu saja Su Heng,
Jangan khawatir akan hal itu, kata Xiao Beng yang merasa terharu pula. Selama ini, sejak kecil sampai sekarang, dia tidak pernah terpisah dari Asiong. Berlatih, bermain, makan dan tidur selalu berdua, dan kini mereka harus berpisah. Sute, yakinkah engkau bahwa aku tidak harus menemani perjalananmu? Tanya Asiong dengan suara gemetar. Xiao Beng merasa terharu dan dia mempererat pegangan tangannya, lalu menggeleng kepala, tidak berani bicara karena dia tahu bahwa suaranya pasti terdengar gemetar pula. Apalagi, ketika dia mengangkat muka memandang wajah suhengnya yang merah, dan sepasang mata Asiong basah dan berlinang air mata. Xiao Beng tak dapat menahan keharuan hatinya, dan dia pun menundukkan mukanya, agar tidak nampak bahwa kedua matanya juga basah, bahkan kini ada air mata menetes dari pelupuk mata mereka. Hai, apa-apaan ini? Kalian ini, pendekar-pendekar gagah perkasa, kini bertangisan seperti nenek-nenek cengeng saja. Terdengar Ailing berseru dengan suara mencela. Dua orang pemuda itu cepat-cepat mengusap 2 titik air mata, dan mereka tersenyum. Untung ada Ailing di situ, kalau tak ada, tentu mereka akan hanyut oleh keharuan, yang akan membuat perpisahan itu menjadi terlalu berat bagi mereka. Keduanya memaksa senyum, dan saling melepaskan tangan. Xiao Beng dan Ailing lalu mendorong perahu ke air, setelah talinya dilepas dari batang pohon oleh Asiong. Dua orang laki-laki itu tidak bicara lagi, sampai Xiao Beng dan Ailing masuk ke dalam perahu. Sute, jaga dirimu baik-baik, kata Asiong. Engkau juga Su Heng, berbahagialah engkau bersama istrimu. Selamat tinggal, Su Heng, aku akan selalu mengenangmu. Aku juga Sute. Selamat jalan. Perahu meluncur menurut arus air. Xiao Beng yang duduk di perahu menoleh memandang suhengnya sambil melambaikan tangan. Asiong juga mengikuti kepergian sutenya dan melambaikan tangannya, sampai perahu itu lenyap di sebuah tikungan. Baru dia berhenti melambai, dan kembali beberapa tetes air mata keluar dari mata, dan membasahi pipi. Tiba-tiba Lu Bihua berlutut dan merangkul kedua kakinya. Aduh, ampunkan aku suamiku, akulah yang telah membuat engkau terpaksa berpisah dari sutemu itu. Lu Bihua meratap sambil menangis terharu. Asiong membungkuk, memegang kedua pundak istrinya, mengangkatnya bangkit berdiri. Mereka berpandangan, keduanya bertatapan dengan mata basah. Lalu Asiong mendekap Bihua ke dadanya, menekan kepala istrinya itu ke dadanya. Bihua istriku, engkau tidak bersalah, akulah yang lemah. Marilah istriku, mari kita pulang. Kita song-song kehidupan baru bersama. Dia mencium istrinya dan mereka berjalan pulang sambil saling rangkul. Suami itu merangkul pundak istrinya dan si istri merangkul pinggang suaminya. Bersambung ke bagian berikutnya, pada penayangan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengklik subscribe, tinggalkan komentar, like dan share, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya.